Halo sahabat inspiratif, bertemu kembali bersama inspiratif di sini ya, Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu yudisium. Ya, kita lebih mengenal lagi karena kita sering membicarakannya apa itu yudisium. Jadi di sini kita akan bahas apa itu yudisium. Yang pertama, kita melihat dulu yudisium itu berasal dari kata bahasa Latin ya. Bahasa Latin yang artinya adalah keputusan pengadilan. Yudisium itu berarti judgment ya. Yudisium sama dengan judgment atau disebut juga dengan judgment artinya adalah keputusan. Nah, jadi yudisium disinilah ya nanti akan diputuskan. Oke. Kita masuk di dalam pengertian yudisium. Yudisium adalah kegiatan akademik resmi di mana di dalam yudisium nanti akan diumumkan lulus tidaknya mahasiswa. Di dalam yudisium akan dibahas seluruh kegiatan terkait dengan nilai dan seluruh proses akademik yang sudah dijalani oleh mahasiswa. Biasanya yudisium nanti dalam bentuk rapat senat akademik ya. Nah, dihadiri oleh senat dan pejabat-pejabat terutama di dalam sebuah institusi. Kenapa begitu penting arti yudisium? Seperti yang dikatakan di awal tadi, yudisium adalah sebuah keputusan. Keputusan bahwa mahasiswa ini layak lulus atau tidak. Sehingga ada beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat yudisium. Mari kita lihat apa saja yang menjadi syarat-syarat yudisium. Dalam institusi pendidikan, biasanya yudisium ini sangat dipegang oleh program studi, ya. Jadi ketua jurusan atau ketua program studi sangat berperan ya di dalam persiapan daripada yudisium. Karena di dalam yudisium inilah akan dikontrol tadi secara keseluruhan proses akademik. Nah, sekarang kita akan melihat syarat-syarat daripada yudisium. Yang pertama, mahasiswa harus menyelesaikan seluruh sistem kredit semester atau SKS yang tentu saja sudah dijalani oleh mahasiswa tersebut. Ya, jadi berapa SKS? Ada standar sistem kredit semester yang harus diselesaikan, baik itu program studi sarjana ataupun program studi diploma 3 ya, ataupun strata yang lebih tinggi lainnya. Jadi harus menyelesaikan sistem kredit semester sesuai dengan level pendidikan. Yang kedua, setiap institusi memiliki standar pendidikan ataupun penilaiannya masing-masing. Mahasiswa boleh menyelesaikan, tetapi belum tentu nilai sesuai dengan standar. Nah, jadi institusi harus memiliki standar penilaian terhadap mahasiswa dan dilihat kembali apakah mahasiswa menyelesaikan, tetapi apakah sudah sesuai dengan standar pendidikan yang disepakati atau sudah ditentukan oleh penjaminan mutu dari sebuah institusi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus menyelesaikan seluruh syarat administratif. Apa yang dimaksud dengan syarat administratif? Ya, institusi ini terbagi atas beberapa bagian, lembaga ataupun unit, ya tergantung di mana masing-masing institusi memiliki ya, karena berbeda setiap institusi. Jadi harus menyiapkan yang pertama misalnya ya, apakah sudah bebas dari segi administrasi proses pembayaran ataupun sistem pembayaran pada perkuliahan ya. Kemudian apakah sudah terbebas daripada proses peminjaman buku pada perpustakaan dan hal-hal lain yang terkait dengan proses kegiatan akademik yang sudah dilalui oleh mahasiswa. Jadi ketika dia ingin di yudisium itu sudah diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk yang keempat. Di dalam proses yang keempat, ya, mahasiswa harus sudah memenuhi seluruh yang terkait dengan tugas akhirnya. Nah, tugas akhir setiap mahasiswa berbeda-beda
ya. Ada yang membuat karya tulis ilmiah berupa sebuah penelitian ataupun juga karya tulis ilmiah dalam bentuk studi kasus. Ini harus diselesaikan sampai dengan tahap yang terakhir, yaitu pelaporannya, sehingga tidak ada permasalahan lagi ketika di akhir. Oke, kemudian kita masuk yang kelima. Apa yang menjadi syarat daripada yudisium ini tadi? Oke, yang kelima, mahasiswa di sini tidak ada permasalahan secara akademik, ya. Permasalahan secara akademik ini bisa dilihat ataupun dipantau daripada proses bimbingan daripada pembimbing akademik. Jadi sehingga ketika diputuskan dalam sebuah yudisium, memang benar-benar mahasiswa tersebut tidak ada masalah. Oke, jadi itu tadi yang sudah kita bahas terkait dengan apa itu definisi yudisium, ya, dan juga apa yang menjadi syarat penting yudisium. Dan sekarang kita akan lihat lagi kapan yudisium ini akan dilaksanakan. Oke, biasanya yudisium akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik institusi ataupun program studi masing-masing, ya. Itu sudah ditentukan. Dalam setiap institusi berbeda-beda dalam pelaksanaan yudisium. Ada yang 1 tahun akademik itu 2 kali yudisium, ada yang 1 tahun akademik itu cukup dengan 1 kali yudisium. Jadi kepada mahasiswa semester akhir, gunakan waktu Anda di masa penilaian yudisium ini, ya, sampai akhir yudisium ini dengan baik, sehingga nanti ketika yudisium Anda bisa mendapatkan hasil lulus. Baik, demikianlah yang kita bahas hari ini terkait dengan yudisium, sehingga tidak bingung lagi ketika nanti melaksanakan yudisium. Baik, inspiratif, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Oke, bye-bye.